Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Nah, ini ada tampilan aplikasi Pilar yang baru ya. Jadi yang pertama ada master data. Di master data itu ada KPM, bahan, menu, UMKM, dan relawan. Kemudian di operasional ada jadwal, belanja, SPJ, absen, dan arsip. Kemudian juga ada stok, ini versi terbaru saya sudah ikutin dan pelajari yang ada di master 4 masuknya berapa di bulan Juli ya, pemakaian keluar detailnya dan yang lainnya. Kemudian juga nanti di pengetahuan, oke saya kan yang pertama kali kita kerjakan yang baru berarti harus kita pengaturan dulu ya, namanya apa misalkan sebagai contoh, ini ID-nya, namanya. Nah ini ya penentuan tanggal Senin acuan periode pertama. Karena misalkan kita akan mulainya misalkan untuk tanggal 13 berarti isi saja tanggal 13, atau misalkan baru dari awal dari Juni silahkan sih, saya saran sih karena ini aplikasinya terbaru, silahkan gunakan dari tanggal 13 saja. Ini isi sesuai dengan keadaan ya, sesuai dengan keadaan masing-masing. Ini koordinat absen, silahkan nanti di copy paste ininya apa namanya lokasinya, titik koordinatnya yang ini nih ya, yang ini nih. Buat paste di sini akan menuju langsung ke titik koordinat itu. Kemudian juga tentukan radiusnya atau areanya mau berapa meter. Terus satu lagi ini yang data ini abaikan saja ya, karena kita sekarang tidak pakai CV dan juga koperasi tunggal. Kalau sudah silakan simpan. Ini akan tersimpan, ini akan menjadi acuan, akan dipanggil setiap saat misalkan namanya buat kop surat, kemudian kalau SPG buat apa namanya tanda tangan dan lainnya. Juga setelah ini beres kita akunnya mau siapa nih ya. Ingat ahli gizi harus diisi namanya, kemudian juga akuntannya, ini gudang ya terserah. Yang mitra ini langsung nanti admin tidak bisa edit karena nanti mitra akan dikasih langsung sama owner yang punya aplikasi ini ya. Kemudian setelah itu baru kita ke master menu, master data. Ini ada master KPM. Master KPM saya sudah rubah sedemikian rupa untuk mempermudah Bapak Ibu. Misalkan ini SD Cemplang di sini ya tuh ya, ada di SD ini ada 597, PK-nya berapa, PB-nya berapa, stafnya juga, captionnya nih jadi. Dan juga saya sudah rinci ini kelas 1, 2, dan 3, dan 6 sampai 6. Kalau misalkan SMP berarti 7, 8, 9 ini sama. Nah ini ya, ini kenapa saya seperti ini, karena saya mengikuti kasus kemarin misalkan ada kelas 6 yang sudah libur, atau misalkan ada kelas 3 nya jalan-jalan, atau otomatis kan libur. Jadi untuk mempermudah saja, nanti kalau ada yang libur kita tinggal uncheck list, berarti KPM otomatis berubah atau distribusi otomatis berubah. Ini juga ibu hamil ya, atau sorry B3 pasien 2 apa namanya, silahkan tambahkan Bapak Ibu di sini. Ya kalau di sini maklumlah harus capek di awal, tapi kedepannya ini akan menjadi master bank data Bapak Ibu semuanya. Ya di sini totalnya ini apa namanya porsi besar, ini porsi kecil. Jadi totalnya segini, silahkan bisa dicetak. Nah ini kan, ini bisa dicetak Bapak Ibu, bisa dicetak dan ya ditulis atau ditempel, diarsipkan. Tempel juga bisa ditambah, jadi ketika ada yang tanya berapa KPM kita, ini kita sudah punya arsipnya, ini sudah menjadi master kita, database kita. Oke, master bahan juga saya sudah apa namanya input atau sudah membuat semudah mungkin akuntan menentukan harga. Jadi misalkan ini jeruk, atau misalkan mau cari beras ini silahkan cari beras ya. Ini nanti bisa diimport dari Excel. Saya nanti ketika kasih aplikasi ini semuanya nihil atau semuanya kosong, Bapak Ibu silahkan masukkan diimport melalui Excel, nanti formatnya ada. Nah ini tinggal di download formatnya,
nanti ikuti format ini, jadi otomatis nanti masuk datanya ke sini. Ini juga cek harga, saya sudah siapkan mau ke Google Mangga. Jadi misalkan saya mau cek nih harga tepung beras itu, tinggal cek harga. Bapak Ibu mau ke Dirga, misalkan kalau tidak di Dirga berarti kan kita eh, kemana lagi yang ada. Contoh di sini cara cepat untuk di Google, udah jadi Bapak Ibu tidak lagi mengetik harga pasar tepung beras di Bogor, ini sudah otomatis. Dan ini mana yang mau kita pakai, ya ini harganya. Kemudian eh, setelah ini langsung ke master menu. Nah ini bagi master menu yang ada fitur baru, ada yang minta. Ini saya sudah siapkan fotonya. Misalkan ini sudah selesai distribusi ahli gizi mangga. Ahli gizi mangga ini untuk diedit, ya ini untuk diedit. Silahkan masukkan fotonya di sini, karena ini akan tampil untuk masuk arsipnya ya. Kemudian juga nanti ada kandungan gizi, saya sudah siapkan kalkulator AKG real time-nya. Misalkan ini energinya cuma 500 ya, maka capaiannya 71,4%. Ya, ini juga sama silahkan. Nah, nanti ini sudah di sini ya tuh. Ya. Jadi di detail capaiannya sini sudah ada grafiknya. Ini bisa di detail, bisa di print juga menunya, kemudian juga bisa di duplicate ketika misalkan nih minggu depan saya pakai menu ini lagi, yang bedanya cuma tahu aja kan, daripada bikin ulang berarti kita duplicate saja, tahunya ganti menjadi tempe misalkan gitu. Ini tinggal di duplikat. Kemudian master UMKM ini wajib, master UMKM awalnya di sini dulu semuanya dimasukkan 15 UMKM dan bukan UMKM bodong. Nanti disiapkan UMKM-nya yang sudah ada NIB-nya, NPWP-nya, dan juga rekening BNI-nya. Nanti di sini disediakan lampu UMKM berapa, nanti di sini masukin. Kemudian bisa tentukan juga modelnya di sini. Model apa namanya? Model invoice-nya bisa di preview di sini. Nah, nanti ini akan seperti itu invoice-nya. Nah, ini master lewat, silahkan mau pakai enggak apa-apa. Ini fitur baru untuk memudahkan para mitra merekap absen di lokasi. Nah, ini master data. Master data seperti ini. Jadi master data itu master KPM, master bahan, master menu, master UMKM. Nah, sekarang kita ke operasional. Operasional ini ada jadwal belanja, pembuatan SPJ, dan arsip. Kemudian di jadwal MBG ini sangat penting karena semuanya akan kuncinya di sini. Nah, saya sudah siapkan ini per periode ini kan. Jadi tadi kan kita sudah tentukan periode itu tanggal 13 Juli. Nah, sampai Sabtu. Maka di sini sampai bawah ini akan ter eh, susun sesuai dengan periodenya masing-masing, 13, 14 gitu. 13 apa, 14 apa gitu menunya. Ini bikin menu dulu baru kita panggil di sini. Misalkan nih kita hapus dulu yang ini. Oke, misalkan ini kita akan menjadwalkan hari Senin tanggal 13. Udah, kita tinggal cari, misalkan kita carinya fungsinya, kita harus paham kodenya, kita akan panggil di sini. Nah ini Bapak Ibu, ya ini mau diambil dan nih, ini ini akan nanti mengurangi apa namanya stok udang. Ya, untuk pakai berapa? Misalkan pakai 10, nanti otomatis akan berkurang 10 nantinya, atau namanya PO-nya gitu. Nanti 10 gitu, maka berarti sisa PO hanya 20 gitu. Ingat, kalaupun diedit ya kita ada potongan 10 di sini. Oke, setelah itu baru jadwal beres, kita baru ke PO ini. Ya, ini penentuannya kayak tadi saya bilang.
Untuk penentuan kehadiran KPM ini di sini, distribusinya jumlahnya. Atur dulu. Nah, ini kalau hadir semua silahkan centang semua. Kalau misalkan ada yang libur nih, kelas 9 libur, ya Bapak Ibu tinggal uncheck list. Ini kan kelas 9 hanya 40 saja di sini. Ya, misalkan yang awalnya misalkan kita cek di semua, misalkan yang awalnya misalkan 855, kita uncheck list karena kelas 9-nya libur di SMP contoh, sudah maka ini akan otomatis 815 dan pagu pun nanti akan segini, lihat sesuai dengan pagu yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu silahkan otak-atik ini, ya ingat ya, misalkan kalau kebutuhan karena si ahli gizi tadi sudah ngambil 10 kilo dari gudang, ingat kebutuhan ini 30 sebenarnya, karena yang 10-nya ngambil di gudang. Oke, ini sisa saldonya kan gitu. Kemudian kalau sudah kita simpan, sorry dicetak ini. Yang dulunya saya menggunakan CP, sekarang tujuannya adalah memberdayakan UMKM lokal multi supplier. Ini namanya, ini untuk target distribusinya nih kan. Di sini ada nih, sebenarnya kita kebutuhannya adalah 30 kilo. Berarti kan ini kuantitinya kita beli 20, yang 10 kilo kita ngambil di gudang. Ini untuk mempermudah pembelian saja. Karena kan apa namanya, eh, kita memanfaatkan gudang ini lah gitu. Kalau nggak ngambil gudang berarti ini normal saja seperti ini gitu kosong. Oke, kalau sudah simpan atau di print maka, atau kalau mau dibagikan ini simpannya PDF nanti bagikan ke yang mempunyai kebutuhan ini gitu. Kemudian kalau sudah ini, kalau ada update ingat, kalau ada perubahan misalkan di sini nih, silahkan update ke master menu supaya nanti di menunya berubah gitu. Kalau misalkan mau tambah baris ini bisa tambah lagi di sini, ini bisa ditambah, kalau enggak ya udah hapus saja, terus kemudian simpan. Nah, maka menu ini tanggal 13 akan tersimpan otomatis di sini, tanggal 13 Juli, ya kan? Oke. Nah, ini jadwal. Kemudian operasional. Operasional saya pembelajarannya tidak per periode karena kalau operasional per periode kan ada pembelajaran di luar periode itu, makanya saya bebaskan saja di sini. Tapi penentuannya di sini mau tanggal berapa belanjanya gitu. Nanti apa namanya apa saja belanjanya di tanggal ini. Nanti kita membuat bondnya di SPJ sini. Misalkan kita akan SPJ kan apa belanja personal. Nah, ini ternyata kan segini itu belanja operasionalnya. Kemudian ini untuk belanja menu ini tinggal 13. Ini akan terbuka otomatis ketika. Nah, misalkan Bapak Ibu mau belanja beras di mana? Berarti di toko beras. Toko beras belanja apa saja? Beras misalkan. Sudah, ini cetaknya apa saja? Tanggalnya yang segini. Kunci ini akan keluar otomatis invoice-nya. Mau pakai ini silahkan, enggak pun nanti misalkan disediakan atau ada UMKM yang menyediakan nota atasnya gitu. Ini saya untuk mempermudah saja. Kemudian juga nanti misalkan eh, beli ayam misalkan di mana, di toko kelon misalkan. Oh ini saya nggak ini beli telur di sini, misalkan beli beli pisang di sini, beli mocis di sini, terus misalkan beli minyak di sini, silahkan nanti bebas dicek saja, tinggal kunci. Yes, maka di sini ada terangannya tuh bahwa beli ini teh transaksinya tanggal sekian, tempat tujuannya ini gitu. Kemudian kalau bisa sih ini nanti dicek di semua ya, cek di semua. Ini nanti untuk mempermudah penyembelihan meternya berapa sih gitu. Meternya
ke toko A, ini sudah terjumlah otomatis. Misalnya ini kan belanja di toko bumbu 2 juta nih gitu. Kalau mau maker kan nggak mungkin hitung satu-satu gitu, makanya apa namanya, ini kita sudah sediakan. Sebenarnya terlalu banyak nih, sorry. Terlalu apa nih, bumbu lah ya, kita masukkan di bumbu semua ya. Ini kan nanti wajib untuk 15 km, ini sebagai contoh saja. Oke, kali ini sudah capai semua, belinya di toko bumi Priyoga, kunci simpan. Nah, kalau notanya semua dari sini tuh, notanya belanjanya cuma 2 juta untuk komisinya. Nah, ini sudah banyak semua. Nah, ini nanti akan dikirim ke maker ya, ke maker. Kemudian nanti ini ada jumlah segini, mau dikirim kemana nih gitu. Misalkan ini ke makernya, nanti ini akan ada rincian ke toko-tokonya apa saja sih gitu. Jadi tinggal masukin di BNI directnya gitu, udah kirim WhatsApp ke makernya, jadi akan berbentuk link nantinya. Nah, ini akan berbentuk link nih, jumlahnya segini, modelingnya segini, udah. Kemudian kita buka linknya. Nah, ini tadi kan toko berasannya beli beras saja totalnya 320.000. Kan ketika maker ini wayana kalau sudah dimasukin di BNI Direct di maker, kemudian ini toko bulanannya segini, totalnya segini, ini bisa di copy langsung, itu dimasukkan ke BNI Direct-nya untuk mempermudah. Nah, toko-toko ini nanti harus tersimpan di BNI Direct-nya. Makanya di sini harus butuh nomor rekeningnya, nanti sesuai nggak nomor rekeningnya ini. Dan ingat ya, UMKM ini yang di sini harus terdaftar di BNI Direct-nya, dan UMK-nya pun harus lengkap gitu. Oke, sudah di checklist. Nah, berarti ini akan diteruskan ke kepala SPG. Ini dikirim ke WA nantinya. Ini kalau ini tinggal di checklist sama kepala. Nah, kalau di statusnya ada di kepala kan berarti statusnya ini sudah di uangnya sudah di UMKM ya. Ini ke mitra nanti kita real untuk memberitahu bahwa sudah dibelanjakan uangnya gitu. Kalau sudah, berarti nanti di sini apa namanya, checklistnya pun berubah Bapak Ibu di sini. Nah, kita reload misalkan di sini. Ini reload, jadi belanjanya tanggal 13. Nah, kan ini statusnya maker, kepala, dan mitra. Karena kita baru checklist satu saja, dua saja. Nah, kalau sudah, berarti ini sudah kembali ke mitra. Nah, di sini pun akan checklist biru, berarti ini sudah dibelanjakan. Kita di print, udah sebagai ini sorry, ini print untuk kwitansinya aja. Ini di printnya nih, cetak rekapnya. Untuk rekapnya misalkan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Terusnya di maker sudah, di kepala sudah, sekarang di mitra untuk membelanjakannya gitu. Oke, atau ini absen mau dipakai silahkan, nggak apa-apa ya. Ini kan hanya sekedar ini aja, membantu saja. Nah, ini arsip. Nah, ini kan terkumpul di sini, arsipnya akan tersimpan rapi di sini. Nah, ini tadi stok gudang saya sudah sesuaikan. Nanti kan tadi bawa barang masuk nih, sudah kan. Nah, di sini berarti ini masuknya ya. Jadi kan pembelanjaan ini akan tersimpan di gudang, masuknya berapa gitu. Ini kan nanti pembelanjaan masuk, kemudian nanti keluarnya berapa. Nah, nanti detailnya di sini, pergerakannya berkurang
atau bertambahnya masuk. Nanti ini adalah frame nantinya. Nah, kemudian di sini rekap buku gudang ada berapa dengan harga indeks yang sekarang. Ya, mungkin sementara itu saja tentang pengenalan aplikasi ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau memang penjelasan yang kurang jelas. Ini hanya sepintas saja atau ini hanya awal saja untuk mengenal aplikasi Pilar ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.